Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian persamaan kuadrat untuk kelas 9 MTS ataupun SMP bersama Ibu Weni Meliana. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Kali ini kita akan membahas bagaimana dengan bentuk persamaan kuadrat menyelesaikan dengan bentuk yang soal yang berbeda. Oke, kita tunggu. Misalnya kita mau menyelesaikan persamaan dari X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan persamaan yang seperti itu, X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, berarti kita memfaktorkan, jadi X kuadrat itu menjadi sini X 25, jadi akar dari 25 di sini 5. Nah, tandanya tinggal plus dan min. Jadi bentuk yang seperti ini kita tidak usah bingung, jadi langsung cari akar dari ini, di C-nya ini. Jadi X plus 5, X dikurang 5 sama dengan 0, maka X tambah 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 5, dan sebelah kanan X kurang 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Jadi negatif 5 dan 5 adalah akar persamaan dari X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Itu untuk yang ini, X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Sekarang kita mau mencoba bentuk yang lain. Jadi misalnya persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi bagaimana kalau A-nya itu tidak sama dengan 1? Jadi yang harus kita perhatikan, jika A bukan 1, itu untuk memfaktorisasinya atau memfaktorkannya, maka kita bentuk, jadi persamaan awal kan AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0, maka jika A tidak sama dengan 1, kita bentuk AX kuadrat plus BX plus C-nya menjadi nanti AX kuadrat plus PX plus QX tambah C. Jadi untuk P kali Q itu sama dengan A kali C. Jadi P tambah Q itu sama dengan B. Jadi itu untuk yang A tidak sama dengan 1. Sekarang mari kita coba untuk menghitungnya. Nah, misalkan ini 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Berarti kita harus membentuk nih, ini A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya negatif 20. Berarti kan tadi A kali C itu sama dengan P kali Q ya. A kali C itu sama dengan P kali Q. Nah, A-nya kan 2 nih. Jadi 2 kali negatif 20. Itu berarti ya, jadi itu A-nya 2 kali, ini kurang tampak, saya tebal ini A kali C. Nah, ini berarti negatif 40 nih. Nanti kita bentuk supaya berbentuk P kali Q-nya nih. B-nya kan negatif 3. Itu tuh sama dengan P tambah Q. Berarti kita cari nih. Dikalikan nanti hasilnya negatif 40. Dijumlahkan nanti hasilnya itu negatif 3. Berarti nanti ketemu bilangan negatif 8
negatif 8 dengan 5 ya. Nah, ini negatif 8 dengan 5. Berarti di sini pun negatif 8 tambah 5. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih. Berarti jadinya nih, P dan Q kan dibentuk nih. Berarti 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 5x dikurang 20 itu sama dengan 0. Berarti kita tinggal melanjutkan dengan hukum distributif. Berarti kita digabung. Masih ingat cara menggabung? Berarti ini nanti ketemunya 2x kuadrat dikurang 8x tambah 5x kurang 20. Berarti kita buat di sini 2x. Sorry, ini. Nah, 2x dikali dengan nih. 2x dikali dengan x kurang 4. Sekarang yang di sini 5x negatif 20 berarti tambah 5x dikurang 4. Nah, ketemu nih. Berarti di sini 2x tambah 5. Di sini x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita sudah menemukan pemfaktorannya nih. 2x ditambah 5, x kurang 4 sama dengan 0 adalah pemfaktoran dari 2x kuadrat kurang 3x dikurang 20. Berarti kita tinggal melanjutkan nih sebelah sini ya. Berarti ini 2x tambah 5 sama dengan 0. Seperti kemarin yang sebelah kiri. Ini 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti nanti 2x itu sama dengan negatif 5. Terlihat ya. Berarti di sini x-nya sama dengan negatif 5/2. Berarti negatif 5/2 negatif 2, 1/2. Negatif 2, 1/2. Oke. Nah, sebelah kanannya, nih, x dikurang 4 sama dengan 0. X dikurang 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Nah, jadi ini negatif 2, 1/2 dan 4 ini adalah akar-akar penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 20 sama dengan 0. Jadi, mudah bukan untuk pemfaktoran yang A tidak sama dengan 1. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat di samping dengan cara pemfaktoran. Cara berikutnya yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana langkah-langkah untuk melengkapkan kuadrat sempurna? Yang pertama, koefisien x kuadrat adalah 1 ataupun dibuat menjadi 1. Yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk x kuadrat ditambah 5x, x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Yang ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari atau setengah koefisien x. 4, persamaan dinyatakan dalam bentuk x plus p itu dikuadratkan sama dengan q. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya kita diminta untuk menyelesaikan soal nih. X kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Tapi diminta cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau sebelumnya kan dengan cara pemfaktoran. X kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Kedua ruas ditambah dari setengah dari 6. Karena setengah dari koefisien x. Berarti setengah dari 6 kuadrat. Berarti x kuadrat tambah 6x. Kita tambahkan kedua ruas. Artinya ruas kiri
dan ruas kanan itu kita tambahkan dengan nih setengah dari X, jadi setengah dari 6 kuadrat. Begitupun dengan ruas kanan. Ini 16, berarti 16 ditambah setengah dari 6 kuadrat. Nah, sama nih. Ruas kiri dengan ruas kanan. Tinggal hitung. X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat ya. 3 kuadrat. Terus 16 sama tambah 3 kuadrat. Nah, ruas kiri itu kita nyatakan sebagai kuadrat sempurna. Berarti ini X ditambah 3 kuadrat. Ini sama dengan 16 tambah 9 berarti 25. Nah, sudah berbentuk nih. Berarti kita tinggal X tambah 3 itu sama dengan plus minus akar dari ini kanannya 25. Jadi X plus 3 sama dengan plus minus akar dari 25. Berarti X plus 3 sama dengan plus minus 5 ya. Akar 25 kan 5. Oke, tinggal menghitung. Berarti sebelah kiri nanti ini kan X sama dengan 3, negatif 3 plus minus 5 ya. Nih, jadi X tambah 3 sama dengan plus minus 5, lalu X sama dengan negatif 3 plus minus 5. Berarti X1, sebelah sini nih, X1 itu sama dengan negatif 3 tambah 5. Berarti negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah 5 berarti 2. Sorry. Nah, ini sorry ya. X1 sama dengan negatif 3 ditambah 5. Berarti X1-nya 2. Sekarang bagaimana dengan X2? Berarti X2 ini sama dengan negatif 3 dikurang 5. Nah, ini yang negatif 8. Jadi X2-nya ini negatif 8. Nah, sudah ketemu. Berarti kalau diminta penyelesaian, berarti penyelesaiannya X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 8. Kalau diminta akar, berarti akar penyelesaiannya berarti 2 dan negatif 8. Itu cara yang melengkapkan kuadrat sempurna. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara rumus. Jadi dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu rumusnya adalah X1 dan 2 itu dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Jadi rumus ABC atau rumus kuadratik. Jadi X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi cara ketiga untuk menyelesaikan dengan cara rumus. Apabila anak-anak diminta untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kalian boleh memilih cara mana yang dianggap mudah. Sekarang kita coba cara rumus untuk menyelesaikan, misalnya soalnya saya tulis, misalnya 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ya. Nih, kurang 3, belum terlihat. Ini sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0, berarti A-nya 2. Jadi prasyaratnya kalian harus tahu nilai A, B, dan C. B
B-nya 5, C-nya negatif 3. Berarti kita tinggal memasukkan ke rumus. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC. Berarti negatif B. Berarti ini negatif 5. Negatif 5 plus minus akar. B-nya masukkan 5. Nih kuadrat. Kurang nih 4. Tulis 4. A. Berarti A kita adalah 2. Ini 4 kali dengan 2. C. C kita berapa nih? Ini kali ya, titik nih. Kali. C kita negatif 3. Oke, karena negatif saya beri kurung. Nah, ini atasnya pembilang sudah, sekarang per. Penyebutnya di sini 2 ya, 2 kalikan dengan si A. A-nya adalah 2. Oke, tinggal menghitung. Negatif 5 ini sama dengan plus minus akar 5 kuadrat berarti 25. Nih, oke, satu-satu. Tidak apa-apa. Negatif positif 4 kali 2, 8 kali 3. Ya, 24 ya, per 4. Berarti sini negatif 5 plus minus akar. Negatif 5 plus minus akar 49. Nih, per 4. Ya. Terus negatif 5 plus minus akar 49 adalah 7. Negatif 5 plus minus 7 per 4. Nah, tinggal menghitung. Berarti X1, sini ya, sambungannya di kanan nih. Nih, sambungannya di sini. X1 berarti sama dengan negatif 5 ditambah dengan 7 dibagi 4. Nah, ini. Berarti X1-nya sama dengan X1 sama dengan 2/4. 2/4 berarti 1/2. Tulis dulu deh 2/4. Berarti X1-nya disederhanakan 1/2. Itu X1. Sekarang X2 berarti tinggal yang sebelahnya ya, negatif 5 dikurang 7 per 4. Negatif 5. Nah, berarti ini X2-nya negatif 12/4 negatif 3. Nah, berarti penyelesaian, apabila diminta tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus 5x kurang 3 sama dengan 0 dengan cara rumus. Berarti X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan negatif 3. Itulah pembelajaran hari ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara rumus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.